Sejumlah negara tak tinggal diam atas pengenaan tarif impor oleh Presiden AS Donald Trump. Bahkan ada yang terang-terangan dalam tanda kutip mengibarkan bendera perang alias membalas tarif impor tersebut. Namun ada juga negara yang pasrah dan masih pikir-pikir atas kebijakan baru Donald Trump itu. Bagaimana respon negara-negara di dunia? Simak selengkapnya dalam video berikut. China menjadi salah satu negara yang bereaksi keras atas kebijakan tarif impor Donald Trump. Bagaimana tidak, total tarif untuk ekspor China ke AS sampai 54%. Tarif itu berlaku mulai 9 April 2025. China pun membalas kenaikan tarif dari AS tersebut. Sebagai balasan, seluruh ekspor AS ke China dikenai bea masuk impor sebesar 34% dan akan berlaku pada 10 April 2025. China menilai kebijakan AS itu tidak sejalan dengan aturan perdagangan internasional. Menyusul China, Kanada juga telah menyiapkan balasan untuk AS. Pemerintah Kanada mengumumkan akan mengenakan tarif sebesar 25% terhadap kendaraan impor asal AS yang tidak memenuhi ketentuan Perjanjian Dagang Kanada United States-Mexico Agreement. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyusul kebijakan tarif yang mulai berlaku pada Rabu 2 April 2025. Menurut kantor Perdana Menteri, tarif tersebut akan diberlakukan dalam beberapa hari ke depan dan berpotensi memengaruhi sektor otomotif senilai 35,6 miliar dolar Kanada atau sekitar 419 triliun rupiah yang selama ini diimpor dari AS setiap tahunnya. Meskipun Kanada tidak termasuk dalam daftar negara yang terdampak langsung kebijakan tarif baru dari AS, namun Kanada sebelumnya telah dikenakan tarif atas produk baja, aluminium, dan sejumlah komoditas lainnya. Carney menilai langkah AS yang terus meningkatkan tarif dagang terhadap mitra-mitra tradisionalnya akan membawa konsekuensi serius. Ia pun menyebut perubahan itu sebagai sebuah bencana bagi ekonomi dunia. Sama seperti China dan Kanada, Uni Eropa juga menyiapkan pukulan balasan kepada AS. Menurut Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, kebijakan Trump menaikkan tarif impor menghantam perekonomian dunia. Menurutnya, jika ada persoalan di neraca perdagangan, semestinya diselesaikan dengan perundingan, bukan asal main pukul tarif. Cara lain yang dilakukan Uni Eropa yaitu menemui perwakilan negara-negara Asia Tengah. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa datang ke Samarkand, Uzbekistan pada 3-4 April 2025. Mereka bertemu pemimpin Uzbekistan, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, dan Turkmenistan di Samarkand. Lalu bagaimana dengan sekutu dekat AS yaitu Australia dan Israel? Di tengah kekacauan akibat perang dagang ini, Australia sendiri menjadi negara yang tidak akan membalas kenaikan tarif Trump. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese secara terang-terangan menyebut Australia tidak mau ikut-ikutan perang dagang. Menurutnya, Australia memilih jalan perundingan untuk menyelesaikan persoalan tarif tersebut. Sekutu AS yang lain yaitu Israel juga tak tinggal diam atas kenaikan tarif Trump. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan akan bertemu Trump pada Senin 7 April 2025 untuk meminta penangguhan tarif 17% terhadap Israel. Sedikit berbeda dengan China, Kanada, dan Uni Eropa yang telah menyiapkan balasan untuk tarif Trump, sejumlah negara memilih untuk bernegosiasi dengan AS terkait tarif impor tersebut. Bahkan Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengatakan sudah lebih dari 50 negara yang memulai negosiasi dengan AS sejak pengumuman tarif dasar dan bea masuk baru pada 2 April 2025. Iya, negara-negara tersebut ingin mencari solusi yang sama-sama menguntungkan. Sementara itu,
Penasehat ekonomi utama Gedung Putih Kevin Hassett mengakui banyak negara yang marah, tetapi ada juga negara-negara lainnya yang mau berunding. Vietnam telah menghubungi Trump dan berjanji memangkas tarif impor terhadap AS. Sementara itu, seorang pejabat pemerintah India mengatakan India tidak berencana untuk membalas dan sedang bernegosiasi dengan AS. Langkah serupa pun diambil Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Jakarta memilih untuk menempuh jalur diplomasi dan negosiasi guna menemukan solusi yang saling menguntungkan. Di Italia, Perdana Menteri Giorgia Meloni mengatakan siap mengerahkan semua alat negosiasi dan ekonomi. Sedangkan Presiden Taiwan Lai Ching-te menawarkan tarif nol, menghapus hambatan perdagangan dan meningkatkan investasi sebagai dasar negosiasi dengan AS. Negara lain yang berada dalam kecemasan yaitu Singapura. Ya, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong tak menutupi kecemasannya atas kebijakan Trump. Menurutnya, keputusan Trump telah mengguncang tatanan global. Donald Trump sendiri mengeklaim telah berbicara dengan pemimpin negara Eropa dan Asia. Menurutnya, mereka sangat ingin mencapai kesepakatan. Ya, negara-negara lain harus bersiap menghadapi realitas baru dalam tatanan perdagangan global. Ada yang menempuh jalur negosiasi, bahkan ada yang memilih untuk membalas. Ikuti terus berita-berita update dan menarik lainnya hanya di YouTube Kompas.com.